Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya punya temen jadi agnostik hanya karena gara-gara nonton video persekusi rumah ibadah di Konoha. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya ada rencana mempersekusi rumah ibadah minoritas gitu, tonton video ini ya. Karena apa? Karena teman saya ini agama mayoritas ya. Sekali lagi, agama mayoritas. Anehnya dia ini agama mayoritas. Jadi kalau misalnya Anda melakukan persekusi rumah ibadah, misalnya agama mayoritas di Konoha pengen mempersekusi rumah ibadah, punya rencana, tonton video ini. Karena apa? Karena korbannya yang seiman dengan Anda ternyata ya, seiman dengan Anda, agama mayoritas di Konoha seagama dengan Anda. Jadi bagaimana kronologinya? Kronologinya, beberapa tahun yang lalu saya punya teman ya, sebut saja namanya Pak Wahyu ya. Jadi Pak Wahyu itu sebenarnya rajin banget ibadah ya. Pak Wahyu ini orangnya sangat soleh ya, taat beribadah, tidak pernah ketinggalan, semua ibadah dia lewati. Orangnya baik ya, ulet, jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan kekerasan dan lain sebagainya ya. Namun ada momen di mana bikin Pak Wahyu ini berubah 180 derajat. Ketika beliau ini menonton video persekusi rumah ibadah di Konoha. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, di era digital ini semua terpampang nyata ya. Semua kesalahan-kesalahan terpampang nyata. Jadi beliau ini iseng-iseng nonton video persekusi rumah ibadah yang tersebar di internet ya, beberapa tahun yang lalu. Ketika menonton video ini, beliau ini terkejut, terpukul. Wow, kok gini ya? Wow, kok gini ya? Dia sampai terpukul gitu. Lalu setelah menonton video itu, dia sering merenung ya, dan mempertanyakan pertanyaan filsafat seperti ya, pertanyaan-pertanyaan filosofis. Apakah Tuhan itu benar ada? Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa justru ya terjadi hal-hal seperti ini? Rumah ibadah loh dipersekusi. Bahkan Pak RT di agama mayoritas di Konoha masuk ke rumah ibadah sambil teriak-teriak, bubar, 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 izinnya mana? Jadi beliau ini sampai nangis nonton videonya. Kok gini ya beragama? Wow, ini udah ada yang nggak bener nih. Dia bergumul seperti itu ya. Terus saya bilang gini, jangan bro, jangan gara-gara video seperti itu lu jadi agnostik. Enggak, dia semakin kekeh gitu, dia berdebat dengan saya. Kita berdebat ya, sampai berjam-jam kita berdebat. Lalu sampailah kita pada kesimpulan di mana sebenarnya ya, tapi jangan ditiru ya, ini hanya kesimpulan kita ya. Sebenarnya akar dari konflik itu sebenarnya berasal daripada agama itu sendiri ya. Jadi Pak Wahyu ini memberikan kesimpulan akar daripada konflik itu berasal daripada agama itu sendiri. Ya, seperti apa? Seperti egosentris misalnya. Ya, Pak Wahyu ini menjelaskan egosentris. Apa itu egosentris? Egosentris itu merasa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci, agamanya yang paling top. Sehingga ya, dengan seenak jidat mempersekusi agama orang lain, mempersekusi rumah ibadah orang lain. Karena apa? Karena merasa agama orang lain itu agama yang sesat. Ini dasar daripada konflik ya. Itu yang pertama. Dan banyak lagi. Jadi setelah beliau ini melihat video-video pembubaran paksa rumah ibadah seperti itu, beliau ini semakin penasaran dengan agama yang awalnya santai-santai aja, nggak terlalu mempertanyakan. Ya, saya juga gitu. Dulu saya nggak terlalu mempertanyakan masalah agama. Apakah Tuhan itu ada? Apakah agama itu ciptaan manusia? Enggak. Karena melihat kejadian-kejadian seperti ini, ya, saya jadi berpikir, wow, kok gitu ya? Jadi Pak Wahyu itu juga seperti itu, guys. Di era internet zaman sekarang, ketika beliau mendengarkan informasi, nonton video itu, dia mencari informasi secara diam-diam, ya, dicari informasi sebanyak-banyaknya. Dan tahu apa yang terjadi? Apa yang mengejutkan daripada agama ini? Dia mengulik gitu, menggali informasi. Ternyata agama Samawi, terutama agama Samawi yang ada di Konoha, ada banyak miripnya dengan agama Mesopotamia kuno ya. Nanti akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi
Pak Wahyu ini menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang agama Samawi yang ada di Konoha. Ternyata agama Mesopotamia kuno ya banyak miripnya dengan agama Samawi. Sementara agama Mesopotamia kuno ini sudah ada 2100 sebelum Masehi ya. Jadi duluan agama Mesopotamia lahir daripada agama Samawi ya. Tidak hanya itu ya, ada banyak kemiripan dengan agama apa? Agama Sumeria, agama Zoroaster ya. Ya, ada banyak kemiripannya dalam agama Mesopotamia kuno misalnya seperti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu mirip banget dengan agama Mesopotamia kuno ya. Hanya namanya yang diganti yaitu Gilgamesh ya. Jadi dalam agama Mesopotamia kuno itu ada cerita Gilgamesh ya, yang mirip banget dengan agama Yahudi ya, agama mayoritas di Konoha ya. Mirip banget kisah-kisah Nabi Nuhnya. Hanya namanya yang diganti ya. Kisah air bahnya mirip banget. Tidak hanya itu, tentang penciptaan juga ya mirip banget. Sementara agama Mesopotamia kuno ini sudah ada ya ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum agama Yahudi lahir, agama mayoritas di Konoha lahir, agama Kristen lahir ya. Tidak hanya itu, penciptaan juga ya. Kisah Nabi Adam dan Hawa itu juga ada mirip banget dengan agama Mesopotamia kuno ya. Dan kejatuhan dosa, menara Babel, ada banyak ya. Seperti kelahiran dewa-dewi 25 Desember, banyak lahir dewa-dewi ternyata tanggal 25 Desember ya. Tidak hanya itu, ada lagi apa itu? Konsep tauhid juga ada di agama Zoroaster ya. Terus surga neraka juga ada konsepnya seperti di agama Zoroaster. Tidak hanya itu, ada banyak banget kemiripan ternyata ya. Seperti perayaan-perayaan misalnya, perayaan suci misalnya yang ada di mayoritas di Konoha, mirip banget dengan agama Mesopotamia kuno. Mirip banget. Beliau ini membongkar semuanya, membaca semua buku-buku yang berbau Mesopotamia kuno, yang berbau agama Sumeria, yang berbau agama Zoroaster dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak banget miripnya dengan agama yang ada di Konoha. Jadi saat itu dia berpikir, wah, jangan-jangan agama itu ciptaan manusia. Kenapa mirip banget dengan mitologi-mitologi yang ada di agama Mesopotamia kuno? Sehingga saat itu dia memutuskan untuk jadi agnostik ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak ajak yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Jangan terlalu bulat-bulat apa yang saya katakan. Ini ya hanya sebatas cerita ya. Jangan terlalu percaya apa yang saya katakan ya. Percayalah dengan pemikiran Anda. Jangan terlalu percaya sama orang lain. Itu yang saya ucapkan di video ini. Jadi saya juga nggak terlalu suka dengan orang yang terlalu fanatik ya. Makanya saya sering mengucapkan di video ini, saya tidak terlalu suka punya banyak fans. Enggak. Karena apa? Karena saya belajar dari kisah-kisah orang-orang yang berpengaruh zaman dulu seperti John Lennonnya The Beatles ya, seperti Mahatma Gandhi. Mereka ini dihabisi apa? Dihabisi oleh fansnya. Jadi saya tidak mau saya punya fans fanatik, karena suatu saat saya berubah ya, saya bikin konten yang berbeda, saya jadi dibenci ya, saya jadi ditinggalkan gitu. Dulu saya sangat suka konten kamu, sekarang sudah berubah. Padahal mereka aja yang tidak menerima perbedaan pendapat ya. Jadi di Konoha itu saya melihat ya, orang yang cerdas, orang yang jenius itu adalah orang yang sesuai dengan pikiran kita ya. Di Konoha itu sangat sering menggunakan kalimat-kalimat atau mengucapkan atau mengelontar kalimat-kalimat seperti ini ya. Kamu sangat jenius, sangat cerdas karena sesuai dengan pemikiran saya ya. Sesuai dengan pola pikir saya. Jadi orang cerdas di Konoha itu adalah orang yang sesuai dengan pola pikirnya, bukan yang memberikan pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu. Jadi ibaratnya kita hanya mendengarkan apa yang kita suka, bukan mendengarkan apa yang benar. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak bedanya? Di Konoha itu hanya mendengarkan orang-orang yang sesuai dengan pikirannya, yang dia suka, yang sesuai dengan pola pikirnya. Jadi kalau misalnya ada pola pikir yang baru, misalnya pendapat yang baru, tapi jujur, dia tidak mau mendengarkan. Itu namanya kefanatikan. Fanatik terhadap sesuatu, terhadap seseorang, ya, terhadap otoritas, terhadap pemuka agama, terhadap influencer, terhadap saya juga. Saya nggak mau saya digituin. Karena apa? Karena
kenyataan itu pahit, fakta itu pahit. Jadi kalau saya memberikan pernyataan-pernyataan yang benar tapi pahit, pasti saya akan ditinggalkan. Dulu saya ngefans sama si Ray Konoha, sekarang kontennya sudah beda, tidak sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Ini kan kesalahan dalam berpikir ya, karena tidak sesuai dengan pikiran saya ya. Jadi saya meninggalkan dia. Itu artinya kita itu bukan mencari konten edukasi, tapi mencari konten yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Ya rata-rata warga Konoha seperti itu kok sebenarnya. Kita itu fanatik terhadap sesuatu yang ada di pikiran kita. Fanatik terhadap sesuatu yang sesuai dengan pemikiran kita. Kalau ada kebenaran tapi tidak sesuai dengan pikiran kita, maka kita akan menghujat mati-matian ya. Jadi saya tidak mau suatu saat dihujat mati-matian ya. Jadi dari awal saya peringatkan ya, jangan terlalu ngefans sama saya. Karena apa? Karena saya tidak mau dikontrol oleh subscriber ya. Jadi Pak Wahyu ini menyimpulkan bahwa agama itu adalah ciptaan manusia. Ada banyak kemiripan kok dengan mitologi-mitologi seperti mitologi Mesopotamia kuno, Zoroaster, dan lain sebagainya. Jadi agama itu adalah ciptaan manusia. Itu yang ada di benak pikiran dari Pak Wahyu ini. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya ada rencana mempersekusi rumah ibadah orang lain, hentikan. Karena akan banyak korban dari agama Anda yang ada banyak korbannya. Tidak akan percaya agama lagi, skeptis. Karena anak-anak muda itu bukan anak-anak muda yang bodoh zaman sekarang, ini adalah orang-orang yang pintar ya, terutama anak-anak Gen Z. Mereka punya ChatGPT pribadi. Mereka akan bisa bertanya dengan ChatGPT. Mereka bisa mengetikkan di internet apa kemiripan agama Mesopotamia kuno dengan agama Samawi. Mereka bisa dengan sekali klik tahu itu semuanya informasinya. Jadi jangan melakukan hal-hal konyol seperti itu, mempersekusi rumah ibadah orang lain ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau misalnya nih agama mayoritas di Konoha dipersekusi oleh agama lain misalnya ya, saya tetap mengutuk yang mempersekusi itu. Jadi jangan berpikir bahwa saya berpihak pada agama tertentu, enggak. Saya itu netral. Saya tidak suka dengan perlakuan umat beragama yang suka usil ya seperti itu, yang jahat seperti itu. Itulah tujuan saya bikin channel ini ya. Kalau saya punya influence, jadi saya pergunakan influence saya itu untuk menginfluence ya tentang kebaikan-kebaikan, kejujuran-kejujuran. Saya akan menyebarkan virus-virus kejujuran ya. Jadi bagi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya ada rencana gitu membubarkan paksa rumah ibadah orang lain, berhenti. Karena akan semakin banyak yang pindah agama atau yang akan jadi agnostik, akan jadi ateis, akan jadi skeptis dengan agama Anda. Bisa aja di depan kita mereka ini bunglon gitu, ngebunglon di keluarga, mengbunglon, padahal mereka nggak percaya lagi yang namanya agama. Bisa seperti itu. Ini kan semacam bom waktu ya. Setahu saya agama itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, kejujuran-kejujuran. Jadi jangan kita mengatakan bahwa agama kita yang paling damai ya, agama kita yang paling damai seantero dunia, padahal mempersekusi rumah ibadah orang lain. Tiap minggu, tiap bulan ada kasus seperti itu ya. Jangan melakukan hal seperti itu, hal konyol seperti itu. Itu adalah orang beragama yang kurang, ya, sangat kurang, lebay dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Ya, itu adalah kampungan dalam beragama. Selain itu, kenapa banyak berbondong-bondong ya? Di Eropa juga orang berbondong-bondong jadi agnostik ya. Iya, di Eropa itu konon katanya 60% masih Kristen ya, tapi mereka rata Kristen KTP kok. Hanya 20% mereka yang rajin ibadah ke gereja tiap minggu. Rata-rata mereka agnostik. Kenapa? Apa alasannya? Nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Tapi saya akan memberikan clue-nya dulu. Ya, clue-nya apa? Karena agnostik mempertanyakan tentang sains, penciptaan alam, Tuhan dan lain sebagainya. Dan pemuka agama tidak bisa menjawabnya. Ya, kalau di Konoha misalnya banyak orang yang beragama gitu ya, karena agama saya itu sesuai dengan sains dan sebagainya, mereka ini kemakan propaganda. Mereka ini bukan orang-orang yang jujur sebenarnya ya. Kalau IQ kita di atas 100 ke atas, SDM kita tinggi, maka kita tidak akan layak disebut negara yang paling religius di dunia ya. Maka agama di Konoha, penganut agama di Konoha itu akan berkurang. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan skeptis ya, akan mempertanyakan, akan jujur ya. Jadi kita itu sebenarnya kemakan propaganda. Agama saya itu sesuai dengan sains ya, bla 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 bla. Itu kemakan propaganda daripada pemuka agama. Ini semacam ketakutan daripada pemuka agama biar mereka tidak kehilangan umat. Itu rahasianya. Kalau Anda mau tahu kejujuran yang pahit ya,
Seperti saya katakan tadi itu ya, kejujuran itu pahit. Kadangkala tidak sesuai dengan pemikiran kita ya. Jadi orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang menerima fakta, walaupun fakta itu tidak sesuai dengan pikirannya. Kenapa banyak orang-orang di dunia berbondong-bondong jadi agnostik atau jadi ateis ya? Tapi saya tidak nyuruh yang tonton video untuk jadi agnostik atau ateis ya. Tetaplah beragama, tapi beragama dengan dewasa. Jangan mempersekusi rumah ibadah orang lain. Jangan dikit toksik gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena ya ulah daripada pemuka agama itu sendiri ya. Seperti di Konoha misalnya ya, teriak maksiat, anti maksiat, anti maksiat, anti maksiat, bubarkan lokalisasi, padahal muridnya tuh diembat. Coba bayangkan, muridnya diperkaos guys, di unboxing, bayangkan, di unboxing di sekolah di unboxing di ponpes, bayangkan ya, gurunya mengunboxing. Jadi bagaimana mungkin kita percaya terhadap pemuka agama seperti ini ya? Bagaimana mungkin kita percaya terhadap pemuka agama kutu kupret seperti ini? Bagaimana mungkin kita bisa mempercaya agama? Bagaimana mungkin kita bisa menganggap bahwa agama itu suci kalau perlakuannya seperti ini? Di Eropa juga seperti itu kok. Banyak pemuka agama yang bertingkah zaman dulu, sebelum Renaissance ya, zaman abad ke-8. Banyak pemuka agama juga dalam agama Kristen juga ada kok. Katolik ya, Katolik juga percaya itu. Dan banyak juga yang tahu informasi ini, bahwa pastor-pastornya banyak melakukan kejahatan-kejahatan juga gitu. Nggak semuanya tapi ada yang melakukan kejahatan. Dan hal-hal seperti inilah yang bikin Eropa itu berbondong-bondong jadi agnostik. Tapi kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya melihat justru negara yang mayoritas agnostik itu ya, ateis itu, mereka lebih toleransi. Tidak ada istilah penggusuran rumah ibadah, nggak ada. Mereka nggak ngurusin itu. Karena apa? Karena mereka happy dengan hidup mereka sendiri gitu. Nggak ada yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, nggak ada. Buat apa? Nggak ada agnostik dengan agnostik lain itu ribut, nggak ada itu. Memperebutkan agnostik siapa yang paling benar ya, ateis siapa yang paling benar, nggak pernah. Nggak ada seperti itu. Justru agnostik itu adalah orang-orang yang menurut saya pribadi itu orang-orang yang jujur gitu dalam beragama. Kalau mereka ditanya apakah surga itu ada, orang saya nggak pernah lihat surga. Bagaimana saya bersaksi bahwa surga itu ada? Kalau misalnya ada yang mengatakan, kan lu harus percaya walaupun lu nggak pernah lihat. Iya, saya tidak menutup kemungkinan bahwa surga itu ada, tapi tidak pasti. Cuman di Konoha banyak orang yang terlalu halu dengan surga, ya, yang terlalu diiming-imingi surga ya. Padahal surga itu kan belum pasti guys. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan bahwa surga itu sudah pasti? Ada yang bisa Sherlock surga? Bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya? Ya, bukankah Sherlock surga itu adalah pekerjaan yang sangat mudah? Kenapa nggak Sherlock surga? Mungkin ada orang yang berkilah misalnya, ya, kamu kan nggak bisa lihat angin, tapi kamu bisa merasakan. Itu kan bukan apple to apple guys, bos. Harus apple to apple. Jadi kalau misalnya orang yang SDM-nya mohon maaf terjerembab, bisa Anda bodoh-bodohin, tapi kalau logikanya kuat, nggak. Biasanya agnostik itu logikanya kuat. Mereka adalah orang-orang yang jujur gitu. Mereka tidak mempercayai sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu. Karena menurut saya pribadi, keimanan itu juga tidak masuk akal. Keimanan itu rancu sebenarnya. Misalnya ini, saya mengimani bahwa ini bisa bawa saya ke surga. Siapa yang bisa bantah? Gak ada yang bisa bantah kan? Saya mengimani bahwa ini bisa membelah lautan misalnya. Siapa yang bisa membantah? Gak ada yang bisa bantah. Namanya juga keimanan. Suka-suka gue, itu kan keimanan sebenarnya. Suka-suka gue. Mau gue bilang ini bawa ke surga kayak, mau enggak kayak, apa urusannya dengan lu? Itulah keimanan. Sehingga terjadi konflik antar umat beragama. Sering konflik antar umat beragama. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau misalnya tidak ada agama di dunia ini, apakah akan ada konflik? Ada, tapi modusnya bukan agama. Itu yang jadi permasalahan. Ya, modusnya akan sedikit berkurang gitu. Ya, kan itu kan jauh lebih baik ya kalau berkurang ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah tongkrongin sampai habis. Saya Ray Konoha. Salam rasional.